Informasi lain, Saudara, reshuffle Kabinet Merah Putih masih menyisakan tanya karena dua posisi menteri yang masih lowong. Salah satunya posisi Menpora. Sejumlah nama pun muncul seperti Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat yang digadang-gadang masuk ke bursa calon Menpora baru pengganti Dito. Hampir sepekan, nama pengganti Menpora Dito Aryo Tejo masih menjadi teka-teki. Sejumlah nama pun muncul yang digadang-gadang masuk ke bursa calon Menpora baru pengganti Dito. Salah satunya adalah Putri Komarudin yang merupakan kader Golkar. Soal peluang menteri, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, Golkar tidak punya ekspektasi untuk mengisi Menpora karena partainya sudah diberi jatah 8 kursi menteri, termasuk Menteri P2MI yang baru diisi oleh Mukhtarudin. Ya, kalau kami berusaha memahami atau menyadari posisi kami saja. Karena selama ini kan Golkar itu diberi kesempatan, diberi kepercayaan ada 8 pos yang diisi oleh kader Partai Golkar ya. Nah, dengan masuknya Pak Mukhtarudin kemarin dilantik sebagai Menteri P2MI itu kan sudah pas persis 8 ya. Jadi kami sih tidak dalam posisi kemudian punya ekspektasi kemudian akan mendapatkan satu pos lagi gitu. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi mengatakan, tidak ada bahasan soal Rahayu Saraswati menjadi Menpora pengganti Dito menyusul pengunduran dirinya dari anggota Dewan. Isu keponakan Presiden Prabowo itu masuk dalam kabinet hanyalah gosip. Bahwa sosial media itu benar-benar sangat terbuka dan susah. Isu apapun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat juga dalam menanggapi isu sosial media itu. Di eksekutif itu kan bukan ranah kita. Kita di DPR hanya ranahnya sifatnya adalah 3 aja kan. Membahas undang-undang, anggaran, dan juga mengawasi pemerintah kan. Tuh. Jadi bukan tupoksi kami untuk ikut campur di dalam eksekutif yang merupakan hak prerogatif presiden. Nama Wakil Menpora, Taufik Hidayat, juga mencuat sebagai sosok yang dianggap ideal. Rekam jejaknya sebagai legenda bulu tangkis Indonesia membuat Taufik dinilai pantas menahkodai Kemenpora. Nama lain dari dunia olahraga yang masuk bursa adalah Moreno Suprapto. Selain dikenal sebagai pebalap, ia juga merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra. Dari luar lingkar dunia olahraga, ada nama Raffi Ahmad yang juga masuk bursa Menpora. Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni memang dikenal dekat dengan lingkaran istana dan Partai Gerindra, termasuk dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Lalu siapa yang akan menjadi Menpora? Presiden Prabowo pun masih enggan menjawab secara gamblang soal hal ini. Presiden hanya meminta publik menunggu soal kapan dan siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Apakah ini kita sekolah rakyat? Siapapun yang terpilih mengisi posisi menteri yang lowong tentu diharapkan memiliki kapasitas yang mumpuni agar perombakan kabinet semakin mengefektifkan kinerja pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu siapa yang akan menjadi Menpora pengganti Dito? Presiden Prabowo pun enggan menjawab secara gamblang soal ini. Presiden hanya meminta publik menunggu soal kapan dan siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Kita akan bahas sore hari ini bersama dua narasumber. Sudah ada Pak Ridwan Hisam, politisi senior Partai Golkar yang hadir di studio, dan juga Mas Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik Unpad. Selamat petang. Mas Kunto, Pak Ridwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Pak Kunto terlebih dulu. Mas Kunto, ini kan lumayan lama ya, sejak 8 September 2025 lalu. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo? Kenapa nama-nama ini yang sudah mencuat belum juga diputuskan? Ya, mungkin Pak Prabowo punya banyak kriteria, Mbak, terutama untuk Menpora ini gitu. Kita kan nggak usah bilang nama ya, tapi kan saya yakin Pak Prabowo punya kriteria, dan beberapa kriterianya ya
orang yang dipilih harus mampu untuk fokus dan bekerja sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden. Dan di situ kan ada soal bersih dari judi online dan narkoba, lalu kemudian ada soal penguatan karakter dan kreativitas pemuda, dan juga yang penting adalah peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional, dan ini terkait dengan memperkuat ekosistem industri olahraga. Jadi menurut saya ini di sisi pekerjaan ya. Lalu yang kedua kan Pak Prabowo juga menimbang pasti Menpora ini harus anak muda kan gitu kan. Karena kemarin juga anak muda, nggak lucu kayaknya kalau Menteri Pemuda dan Olahraga dijabat yang bukan pemuda. Dan kemudian menurut saya juga bersih dari ancaman kasus hukum. Ini yang menurut saya juga butuh waktu kan untuk kemudian memeriksa rekam jejak. Dan kemudian ada nggak kira-kira nanti akan... Nama Raffi Ahmad menurut Anda? Ya sekali lagi ya kita lihat aja apakah kriteria itu bisa masuk atau enggak ke Mas Raffi Ahmad gitu kan. Dari sisi ekosistem industri olahraga mungkin Mas Raffi Ahmad masuk gitu kan. Dari anak muda mungkin masuk. Penguatan karakter dan kreativitas kita juga lihat rekam jejaknya Mas Raffi Ahmad. Ya kalau untuk urusan hukum dan urusan yang lain silahkan, ya itu ada yang lebih ahlinya kan Mbak daripada saya untuk memeriksa. Artinya secara kriteria Anda mau mengatakan tidak terlalu masalah ya untuk nama Raffi Ahmad ya? Nggak ada masalah semua untuk nama-nama yang muncul di media sampai hari ini, baik itu Raffi Ahmad, Taufik Hidayat maupun Moreno Suprapto gitu Mbak. Oke, Pak Ridwan, kita tahu kan kalau kemarin diisi oleh kader Golkar, Mas Dito. Ketika nanti yang ditunjuk bukan daripada kader Golkar, gimana Golkar? Saya kira kalau saya berpendapat ya, karena saya kembalikan kepada Presiden, Pak Prabowo, karena dia punya hak prerogatif. Dan kita ini adalah sistem pemerintahan negara kita ini adalah presidensial. Betul. Dan saya menagih janji Presiden pada saat kampanye. Pada saat kampanye, Presiden itu menyampaikan bahwa dia akan mengambil pembantu-pembantunya itu orang-orang profesional. Oke, tapi Golkar kan masukin nama Mbak Putri juga? Boleh saja. Jadi apakah itu orang partai, apakah orang bukan partai, tapi selama dia profesional, dia dipersilakan. Jadi jangan ada kesan bahwa Pak Prabowo bagi-bagi kursi. Nah itu istilahnya apa istilah kalau bagi-bagi kursi? Jatah? Jatah menteri? Jatah. Nah itu tidak bagus. Rakyat tidak mau dengan itu. Jadi janji Presiden pada waktu kampanye itu harus ditepati. Oke, Anda bicara ini apa karena sudah diisi komposisinya di P2MI atau gimana? Ya saya kira saya bicara ini bukan baru sekarang. Hari kedua Pak Prabowo memanggil calon-calon menterinya di Hambalang, saya diwawancara di sini juga. Diwawancara, saya bilang awas lu Pak Prabowo ini janjinya second kabinet. Ternyata kenyataannya menterinya banyak sekali, lebih dari 100. Habis gitu ya bagi-bagi kursi. Nah inilah akibat daripada yang tidak dijalankan, akhirnya apa? Rakyat menuntut. Jadi dari Partai Golkar sendiri tidak masalah jika namanya bukan dari kader Golkar, meskipun Mas Dito sebelumnya dari Golkar? Siapapun mau Golkar alhamdulillah selama dia profesional. Ya. Nah mau bukan Golkar juga selama dia profesional. Itu tuntutan kita, karena apa? Kita harus mendukung program-programnya Pak Prabowo ini yang sudah ada disampaikan. Itu harus kita dari nama-nama yang muncul, ada Raffi Ahmad, Moreno, ada pula Putri Komarudin. 3 itu ya yang kebetulan cukup non-partai. Ya. Putri sama Moreno partai. Tapi kan kalau Mas Raffi bukan. Ya kan, dari ketiga nama itu Golkar setujunya yang mana? Oh kalau saya pasti Putri. saya tidak berhak untuk menyampaikan, karena itu hak daripada ketua umum partai yang sudah memberikan rekomendasi. Nah saya kira ketua umum kan sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Prabowo. Tapi rekomendasi itu tidak mutlak, karena itu hak prerogatif Presiden. Selama Presiden keluar dari 3 nama, silakan. Kalau kita mengacu pada undang-undang pemuda,
pemuda itu ada batas waktu, ada batas umurnya. Oke, baik, kami tangkap. Saya ke Mas Kunto lagi. Mas Kunto, kalau kita membaca dinamika politiknya, ketika nanti Menpora yang baru bukan dari Partai Golkar, itu akan seperti apa? Apakah akan mempengaruhi koalisi dari pemerintahan ataupun Kabinet Merah Putih? Ya, sangat mungkin ada beberapa skenario kan, Mbak. Golkar sudah mendapatkan 8 menteri dengan kemarin menteri yang baru kan digantikan Abdul Qadir. Dan menurut saya ini sudah sesuai dengan mungkin janji politik Pak Prabowo di awal atau komitmen-komitmen politik Pak Prabowo dengan Golkar. Tapi yang kemudian juga harus kita lihat adalah ya bagaimana Pak Prabowo ini berpolitik kan istilahnya merangkul semua gitu kan, Mbak. Ingin mendapatkan tidak ingin ada gesekan di antara partai pendukung di kabinet dia gitu, sehingga ini juga pasti akan jadi bahan pertimbangan apakah dengan menambahkan Golkar jadi problematis, atau kalau Gerindra ini kan banyak nama dari Gerindra juga kan, itu akan juga menambah problematis, apalagi wamennya udah dari Gerindra kan, Mas Taufik Hidayat yang juga digadang-gadang naik jadi Menpora gitu. Ini yang kemudian tentu butuh perhitungan politik gitu kan, apakah masih ada partai-partai lain yang mungkin berjuang untuk mendapatkan jatah menteri atau wakil menteri ini yang kemudian menurut saya itu urusan elit ya, bukan urusan tapi gini Mas Kunto, kalau kita bicara soal Kementerian Pemuda Olahraga ini kan memang dibutuhkan figur yang paham akan dunia olahraga tapi juga dekat dengan generasi muda. Menurut Anda apakah lazim ketika itu akan dijabat oleh orang muda, wajib seperti itu atau bagaimana? Ya, saya pikir kan selama ini sudah ada kultur yang baik, ada budaya politik yang baik bahwa di Kemenpora adalah dari anak muda, walaupun beberapa kali bukan anak muda juga kan, Mbak, gitu. Cuma menurut saya ini yang harus dipertahankan, paling tidak untuk berbicara dengan anak muda, untuk memahami anak muda. Sosok anak muda adalah sosok yang tepat di kursi kementerian. Kalau kita bicara soal nama Raffi Ahmad nih, Mas Kunto, menurut Anda konsekuensi positif dan konsekuensi negatifnya jika Raffi Ahmad dipilih seperti apa? Ya, konsekuensi positifnya dia adalah influencer besar, punya pengaruh besar di media sosial dan anak muda gitu kan, sehingga mungkin untuk mengkomunikasikan programnya, membuat anak muda untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintahan di Kemenpora itu akan sangat mudah gitu. Tapi problem kemudian adalah ada banyak isu negatif di balik Raffi Ahmad kan, yang kemudian ini harus segera diklarifikasi oleh Raffi Ahmad, jangan sampai kebawa-bawa nanti ketika sudah menjabat Kemenpora, termasuk bagaimana mobilnya pernah tertangkap pakai istilahnya patwal yang kemudian mengganggu lalu lintas, itu kan bukti bahwa dia harus memperbaiki sikapnya dan punya komitmen untuk memperbaiki sikapnya itu. Dan di bidang olahraga kan Raffi Ahmad juga punya klub sepak bola, dan itu kan salah satu salah satu tugas dan fungsi Kemenpora itu memperkuat ekosistem industri olahraga. Gitu. Pak Ridwan, kalau dari Golkar sendiri ada tidak sih komunikasi yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar dan juga Presiden Prabowo sendiri terkait kursi Menpora ini khususnya? Saya kira tidak spesifik ya. Terakhir kan setelah acara penyerahan penyerahan dari presiden kepada tokoh-tokoh ya. Nah, itu kan audiensi DPP Partai Golkar dengan Pak Prabowo. Saya kira di situ adalah bisi-bisi politik pasti ada di situ, bahwa akan ada reshuffle. Dan reshuffle ini kalau menurut kami dari Partai Golkar memang karena hak prerogatif presiden, ini akan segera terjadi. Mungkin di dalam bulan ini akan terjadi, Oktober akan terjadi, mungkin tahun depan lagi akan terjadi. Karena memang pada saat awal di dalam merekrut calon menteri atau menjadi menteri, itu terlihat bahwa prosesnya seleksinya kurang matang. Sehingga terjadilah proses-proses ini. Karena kalau kita memperhatikan masyarakat, itu sejak dilantik menteri-menteri tanggal 21 atau 22 Oktober itu kan terjadi
koreksi-koreksi Oke. semuanya. Sampai pada waktu 100 hari Oke. sudah minta reshuffle. Kemarin akhirnya terjadi reshuffle, terjadilah kasus bermasalah kemarin itu, Ya. demo-demo. Kalau dari Partai Golkar sendiri kan memunculkan nama Putri Komarudin. Ya, ya. Apa sih yang bisa dilakukan Mbak Putri sendiri kalau memang dipilih sebagai Menpora? Ya memang kalau di antara yang ada di DPR, Mbak Putri ini kan termasuk yang paling muda. Nah, Jadi hanya faktor kemudaan muda dan dia juga ada prestasinya kan. Dia kan anggota DPR periode yang lalu. untuk soal olahraga? Saya kira kita tidak pernah lihat, dia kan pernah jadi ketua PPI di mana di Australia segala itu, ketua pemuda. Kayak di kita itu KNPI-nya lah organisasi. Nah, makanya saya kembalikan lagi bahwa Golkar pun boleh saja merekomendasi tidak yang ada di parlemen. Malah saya berkecenderungan sudahlah yang duduk di parlemen itu biarkanlah menjadi anggota DPR. Karena Oke. prosesnya kan dia proses panjang. Yang tidak di DPR itulah yang diberi Tapi tugas dari untuk Partai menjadi- Golkar sendiri ketika nanti penggantinya Mas Dito bukan dari Golkar, apakah akan meminta kompensasi lain? Mungkin bukan di kursi menteri tapi di tempat lain? Enggak lah, kayak gitu. Saya sebagai senior Partai Golkar tidak setuju dengan konsep-konsep seperti jual jual beli seperti, karena ini politik untuk kepentingan masyarakat. Oke. Golkar itu punya konsep, Mbak. Di dalam menuju Indonesia Emas 2045 kita sudah punya loh itu. Itu Ya. pada saat Pak Abu Rizal Bakri ketua umum kita sudah bikin itu kita keliling ke perguruan-perguruan tinggi se-Indonesia itu untuk merealisasi. Kayak zaman dulu Orde Baru itu ada namanya GBHN. Kita sudah punya menuju Indonesia Emas 2045, kita punya konsepnya. Oke. Nah itu sudah dibuat oleh Pak Abu Rizal Bakri. Nah itu saya minta pengurus Partai Golkar sekarang itu harus mengacu pada itu. Dua Pak Ketua Umum Partai Golkar. Baik. Pertama itu Pak Akbar Tanjung pada Ya. waktu tahun 99 membuat paradigma baru Partai Golkar itu kita pakai. Oke. Terus pada waktu kepemimpinan Pak Abu Rizal Bakri membuat Indonesia Emas Ya. 2045. Jadi Itulah artinya Golkar tidak roadmap masalah Partai siapapun Golkar. yang dipilih oleh Ya. Presiden Prabowo untuk Ya. menggantikan Mas Dito sebagai Menpora, Ya. itu adalah hak Hak prerogatif prerogatif Presiden. Partai Terima kasih Presiden. Pak Ridwan Hizam, Ya. politisi senior Partai Golkar, sudah berbagi perspektif Ya, di Kompas Petang sore hari ini. Dan juga Mas Kunto, terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Kunto. Oke.